Kembali lagi di channel Muhammad Raffi. Kali ini saya udah nongkrong di Fortuner tahun 2013 G Terdi Sportivo. Kita akan coba review beberapa fitur apa aja yang ada di dalam mobil ini. Kita mainkan. Di bagian depan terlebih dahulu. Bagian depan ini sudah terlihat kokoh, gagah, sporty sesuai dengan tema mobil ini. Untuk bumper depan ini sudah ada, tapi ini tambahan bukan originalnya. Pemasangannya juga sudah menggunakan besi. Bahannya ini plastik keras. Sudah dilengkapi juga dengan lampu LED. Di bawahnya ada aksen warna chrome juga. Untuk posisi grill ini agak tertutup dengan aksesoris yang ada di depannya, tetapi tidak mengurangi dari fungsi grill tersebut. Untuk di bagian lampu ini sudah menggunakan LED proyektor. Ini multi reflektor dengan bohlam. Kita bisa lihat bohlamnya warna kuning di dalamnya. Lampu sen di sini agak kecil, masih original dengan dilengkapi cover atau list warna chrome juga. Di bagian fog lamp ini masih multi reflektor menggunakan bohlam juga. Di bagian samping ada sensor. Kita bisa lihat dia agak terkamuflase karena warnanya juga sama, hitam. Untuk sensor ini jumlahnya ada 2. Kita lanjut di bagian samping. Bagian samping ini ada fender. Posisinya ini agak keluar dari sisi bodi, jadi kayak seperti over ya. Untuk di bagian roda, velg menggunakan 6 baut. Ini single tone. Untuk ukuran rodanya, ukuran ban ini menggunakan 265/65, ringnya 17. Kita bisa lihat betapa tebalnya, betapa tingginya jarak roda dengan velgnya. Ini yang membuat mobil Fortuner ini tinggi ya. Untuk di bagian pengereman ini sudah menggunakan disc brake. Lanjut di bagian kaca spion. Kaca spion ini sudah auto retract ketika mobil di lock dan mesin dinyalakan. Tapi untuk posisi kacanya udah elektrik, pengaturan ada di dalam. Di bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan lampu. Kita ke bagian handle pintu. Handle pintu ini masih menggunakan anak kunci. List handle pintunya ini warna chrome juga. Di bagian atas ini sudah ada talang air. Di atasnya juga sudah ada roof rack. Di bagian bawah, karena mobil ini cukup tinggi, jadi dipasang untuk bantuan step ketika untuk masuk ke mobil. Ini membantu ketika orang-orang yang berposisi tinggi badan pendek itu harus melewati footstep ini. Untuk di bagian roda belakang ini agak berbeda dengan roda depan. Roda belakang ini masih menggunakan tromol, belum disc brake juga. Untuk ukuran ban sama dengan yang depan, menggunakan Bridgestone. Lanjut di bagian belakang, kita bisa lihat lampunya. Ini multi reflektor, masih menggunakan bohlam. Di bawahnya ini untuk lampu mundur, multi reflektor juga, tetapi ini sudah LED.
ini masih sama multi reflektor. Lampu sennya masih menggunakan bohlam. Ini ada tipenya G VNT Turbo. Ini identitas dari mobil. Ini juga ada aksesoris warna chrome dengan tulisan Fortuner. Di bawahnya juga ada reflektor, ada banyak nih, 1, 2. Di bagian bawahnya juga ada reflektor juga. Mobil ini juga sudah dilengkapi untuk sensor belakang atau sensor mundur. Jumlahnya ada 4. Jadi berbeda dengan di depan. Di depan cuma 2, di belakang ada 4. Tidak kalah penting juga, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur, membantu pengemudi untuk melihat kondisi di belakang. Di bagian atas ini sudah ada upper spoiler, RD Sportivo, ada stop lamp juga, sudah dilengkapi juga dengan defogger. Kita bisa dengar suaranya seperti ini ketika saya pukul, seperti itu. Jadi ini towingnya udah kuat banget. Kita bisa lihat di bagian bawah betapa leganya, betapa tingginya mobil ini ketika berkendara di medan yang berbatuan. Cukup tinggi ground clearance-nya. Di bagian knalpot ini posisinya cukup tersembunyi, jadi tidak kelihatan dari samping. Itu untuk di bagian belakang. Coba kita lihat bagasinya seperti apa. Untuk tools, jadi sudah disiapkan lokasinya, tempatnya, jadi nggak berantakan. Kita tinggal tutup seperti ini. Di bagian bawah juga ada power outlet. Ini sudah ada hanging berupa tali. Kita tinggal tarik talinya nanti, tapi sebelumnya kita harus buka dulu ini. Ini adalah untuk pengunci di bagian bawah. Seperti ini aja. Terus ini kita tarik. Seperti itu. Jadi mobil ini nggak bisa langsung ditarik. Dia masih ngelock. Jadi harus dipencet dulu di sini. Nah, ini baru bisa. Posisi headrest kita bisa mainkan, tinggi banget nih posisi headrestnya, sampai bedanya ya berapa jari nih, 2 jari aja. Oke, selanjutnya di bagian samping ada 2 cup holder. Untuk pegangan tangannya, handle tangan ini masih fix, belum retread. Dilengkapi dengan AC juga, jadi AC sudah sampai ke bangku ketiga. Di belakang juga sudah ada lampu untuk menerangi bagian belakang. Oke, itu aja yang di bagian belakang. Sekarang kita coba masuk di bangku kedua. Untuk di bagian door trim penumpang, di bagian atas ini warnanya grey, plastik keras. Di bawahnya udah fabric halus. Ini plastik keras juga, ini beda motif. Pegangan tangannya seperti ini, tapi ini ada aksen bagus nih, warna hitam, beda sendiri nih. Ini untuk kaca buka jendela, handle pintunya sama lock unlocknya. Di bagian bawahnya juga sudah ada cup holder satu sama kompartemen kecil. Di depan sini sudah dilengkapi dengan speaker. Di bangku kedua ini sudah ada AC juga. Ini untuk pengaturan fan-nya.
Jadi kita bisa mengatur fan yang ada di AC ini. Jadi nggak perlu ke depan untuk mengatur fan-nya. Untuk handle tangan ini masih fix, belum retract. Untuk di bagian jok kita bisa lihat di bagian depan, belakang, sama tengah ini masih menggunakan fabric. Ini masih bawaan aslinya dari tahun 2013. Masih empuk sih. Di bangku tengah ini juga sudah dilengkapi dengan armrest, jadi dia tersembunyi. Kita tinggal turunkan, nyaman sih. Jadi tangan saya tuh bisa hampir full kecuali di telapak tangan. Jadi posisinya tuh panjangnya nggak terlalu panjang sampai ke depan, tapi posisinya nyaman. Untuk posisi duduk, ini jarak antara bangku tengah dengan pengemudi ini cukup lebar. Jadi posisi bangku yang tengah ini udah mentok ke belakang ya, udah mentok ke belakang. Jadi jarak ke depan itu masih banyak nih, 5 jari masih lebih. Untuk posisi kepala ini untuk saya setinggi 180, sisa 4 jari ya, sisa 4 jari. Tapi untuk yang lebih dari 180 mungkin nggak nyaman karena mungkin agak mentok juga. Nah, ini posisi rebahnya seperti ini. Seperti mobil yang lainnya, di sini juga sudah dilengkapi dengan tempat penyimpanan, dan di bagian belakang sini dilengkapi dengan 2 cup holder. Ini bisa dilipat seperti itu. Untuk di bangku kedua, cara melipat kursi seperti ini. Dan cara masuknya juga seperti ini tuh. Jadi cukup lebar, cukup mudah juga untuk masuknya. Don, ini saya tinggi 170. Kalau orang 170 masih ada space sebenarnya. Kita lihat dia masih ada bisa. rebah ya. Nah, kalau posisinya mundur, ini saya kasih tahu nih, apa ya? Tinggal 1 jari aja ya. Ya. Oke ya. Nah sekarang ini kehebatannya ini kan dia bisa maju mundur nih. Iya. Ntar ya, saya majukan dikit, saya sesuaikan lagi sama posisinya, kita bagi 2 nih biar fair ya. Lihat. Oke. Ya. Oke Om Don, itu kursi sudah saya bagi 2 nih. Fair ya, lu lihat sendiri nih, nggak bohong nih. Jelas ya. Udah dimajuin ya. Nah, itu. Kalau dibagi 2, tengok tangan saya nih. 3 jari ya. Tadi 1 jari, sekarang 3 nambah. jari. Oke, jadi fair. Nah, dengan begitu, ini saya rebahkan. Ini kan begini nih tadi nih. Nah, ini kan kurang nyaman Om Don ya. Saya pakai rebah. Terus saya nyantai gini. Pas. nyaman Pak ya posisi rebahannya. Nyaman. Itu headrest posisinya udah mentok ke atas belum Pak? Ini bisa nih. Oh masih bisa ya? Sih. Oke. Banyak ada kaca nih. Ini kalau tinggi banget juga dia mentok ke kaca nih. Oke. Nah, udah habis segini lah. Ini pas lah ini segini. Apalagi di sini ada cup holder kan, ada cup holder 2. Ya. Nanti lu bisa lihat sendiri nih. Kelihatan ya. Nah, jadi gua nyantai gini, bisa minum-minum di sini, cukup lah sih, Om Don. Cukup Saya ya suka Pak? nih. Pas. Ini memang SUV gede. Memang ya kelemahannya ini dibandingin Nova ini agak sedikit kurang lega karena kan diangkat bannya tuh, bannya gede. Ya. Jadi lantainya jadi naik. Tapi secara ininya besar ini sebenarnya. Ini aja nih masalahnya langit-langit ini. Untuk Om Doni yang 180 udah tengah sama depan. Biar saya di belakang nggak apa-apa. Mentok kali Pak ya? Nggak pas, nggak pas. Om Doni ini nengok nih saya ini. Kaki juga nanti mungkin mentok ke depan. Itu dah, saya tinggal 2 jari, Om Doni udah habis lah kepalanya. Om Doni ke segitu naik, langsung begini doang misalnya. Jadi nggak bisa tuh. Om Doni 180 udah tengah depan. 170 batasnya yang bisa kemari. Oke. Oke, begitu ya. Nah, sekarang kita mau test drive, tapi kita mau lihat dulu apa aja fitur-fitur yang ada di dalam supaya nggak salah. Nggak enak memarido malu kita. Oke, sekarang coba kita lihat bagian dalam. Tuh, dengar suara mesinnya itu mantap. Ini masih plastik, ini sudah pabrik.
Ini ada aksen silver di sini. Ini hitam glossy, masih plastik juga semua ini. Ini ada cup holder, tempat penyimpanan. Ada speaker di sini. Kemudian dia sudah high adjuster, udah reclining juga dan bisa maju mundur. Kemudian untuk bukaan kap mesin ada di sini. Tangki bahan bakar ada di sini. Terus ini ada untuk pengaturan cahaya di sini, di odometernya. Ini ada pengaturan spion. Kemudian ada sensor-sensor di sini. Kuncinya masih model lama ini. Untuk joknya masih bahan pabrik. Nanti kita lihat sedikit detail bagian dalam sebelum kita jalan ya. Oh ya, ini ada pegangan untuk kalau mau naik karena dia agak tinggi. Ada first step juga nih di bawah nih. Jadi memudahkan lah bagi pengemudi untuk naik ke atas. Oke, sekarang kita cek aja dulu untuk bagian kap mesin. Kita buka dari sini. Wah, ini mantap ini. Ini dia sudah ada intercooler di sini. Jadi udara masuk itu dari sini. Keren ya. Pak Rido, bisa dibuka kap mesinnya, Pak? Udah saya buka dari dalam tadi. Di sini aja, Pak. Tinggal buka ini. Ini, suaranya keren, Pak ya. Ini mesin legenda nih, Pak. Banyak dipakai ini untuk Innova juga masih pakai ini. Ini dia sudah ada ABS. Tenaganya ini 142 PS. Di sini, nah ini asli ini, bolong memang dia. Jadi ada intercooler di sini, ini membuat udaranya jadi bisa agak dingin ya. Kita justru mau dengar suara mesinnya, Om. Keren ini suara mesinnya. Untuk steeringnya ini sudah menggunakan tilt, jadi posisinya bisa kita sesuaikan dengan tinggi badan sama kenyamanan kita seperti apa. Tapi sayang ini belum teleskopik. Ada gaya lama ya, gaya lama Toyota biasa lah. Ini masih ada aksen-aksen seperti kayu itu, licin sih. Kemudian dia ada di sini sudah pakai kulit. Nah, ini ada tombol untuk pengaturan audionya. MID-nya ada di bagian ini, di atas audionya. Terus kita lihat di depan ini, bagian sini ada RPM, di sini ada speedometer, odometer di bawahnya, dan di sebelah kanan untuk konsumsi bahan bakar dan temperatur. Di kanan juga ada tempat pengaturan lampu, dan di sebelah kiri nih ada ini untuk wiper. Terus apalagi kita lihat di sini, ini ada tempat itu cup holder ya, cup holder ya. Oke, sekarang di bagian sana ada apa ini, Pak Redo? Ini ada airbag satu di sini nih, saya lihat nih. Di situ ada, Pak ya, di sebelah kiri ada di atas ya. Nah, itu ada cup holder juga ya. Ini biar untuk itu. Oke, itu ada tempat penyimpanan, Pak. Ah, itu masih belum opening, tempat penyimpanan juga. Ini audionya masih Toyota, berarti bawaan, Pak ya, masih ori ya. Iya. Di bawahnya ada hazard, ada defogger belakang. Ini ada pengaturan AC yang arahnya bisa diatur-atur. Ini juga ada defogger depan. Kemudian ada apa lagi, Pak, di sini? Lampu itu yang apa? Apa namanya tuh?
lampu Tambahan tuh Pak ya? Iya, tambahan. Oh, ada modifikasi juga. Oke, ini ada power outlet juga di sini ya. Ini ada apa di sini? Cup holder 2. Oh, ini Matic Pak ya? Matic. Matic. Dan ini ada tempat tangan ini, console box cukup besar ini sih. Tapi belum belum maju mundur ya, masih fix ya. Belum. Terus bagian atas kalau kita lihat ini dynamic view. Ini ada apa Pak di sini Pak? Iya, ya. Udah ada lampu belum? Belum. Oh ya, lampunya belum ada. Ini ada Tempat kaca. tempat kacamata nih. Kemudian ini ada lampu. Udah warna putih Pak, diganti Pak ya? Iya, nggak tahu aslinya kan. Kayaknya nggak tahu ya ini saya asli apa enggak ini. Tapi keren sih itu Pak. Bagus itu. Ini juga masih ada card holder aja di sini, belum ada lampu juga. Itu bagian atas. Apalagi ada di sini. Itu kali Pak ya, cuman itu ya bagian depannya. Tenaganya yang pakai VNT ini kayaknya enak Pak ya. Iya, enak. Pokoknya istilahnya kita santai aja tuh. Kalau di tol 120 Nggak berasa. 30 tuh cepat. Cepat. Oh. Setirnya gimana Pak? Tuh lagi nikungin itu. Iya. Gimana tuh setirnya? Kalau sebelum ganti ban itu langsung cepat gitu. Kalau sekarang sih agak lambat dikit gitu. Kalau dulu Pakai ban baru ya? ganti ban Pakai apa bannya Pak sekarang Pak? standar. Ban standar aja ya. Jadi Pak Redo untuk modifikasi bagian kaki-kaki nggak ada ya? Nggak ada. Kalau ditanjakan gimana Pak? Karena pernah yang tajam sekali itu, karena kan saya kan pakai biosolar terus. Nah, pernah tuh sekali nggak bisa nanjak karena memang sangat tajam gitu ya. Itu aja sekali. Di mana itu Pak? Itu di Bandung, yang tanjakan curam full memang. Oh iya, Tapi yang tanjakan-tanjakan mobil saya nggak ada masalah. nggak ada masalah ya. Tapi kemarin itu memang sudah mau servis. Setelah saya servis ternyata betul kebulnya hitam. Pakai biosolar. Oh berarti mungkin ini ya Terus kata filternya begitu, kali ya. habis diservis baru Oh gitu. apa namanya? Ya itu bersih, nggak ada kebul lagi. Iya ya. Jadi Berarti kayaknya memang kotor. berarti bahan bakar itu juga pengaruh ya karena dia pakai turbo itu Pak. Betul. Nah itu yang spion ujung kecil itu Pak, Iya. berguna nggak Pak kira-kira Pak? Oh, guna sih biasanya kalau parkir, cuma itu lagi pas kegeser-geser kali. Itu bawaan kan itu ya? Bawaan asli. Lumayan ya. Nah jadi kalau dikatakan ini Bapak sudah cukup lah pakai ini ya? Cukup. Masa cukup. Nah kalau digeber sampai berapa Pak? Pernah Pak? Paling saya 140 aja paling. 140. Iya. Nah ini kan Itu pakai biosolar ya. Oh, Kalau iya. pakai deck mungkin bisa berapa? Nah ini suaranya kan agak sepi juga ini Pak, agak Iya. kedap ini ya. 140 tuh berasa nggak tuh Pak? Enggak. Oke Pak Redo, kayaknya saya penasaran ini. Boleh saya coba ini Pak? Boleh. Gimana tenaganya Pak? Oke. Oke kita tukar posisi sebentar. Oke. Saya yang bawa, Pak Redo jadi penumpang dulu ya. AC-nya sudah auto. Kita coba. Pak Redo suka dingin, saya suka pakai 25 aja. Nih, pakai 25 ini bisa diatur-atur semua ya. Iya. Dan tinggal auto ini sudah bagus nih. Oke, saya coba Pak Redo ya. Iya. Oh, ini masih manual ya ini yang Iya. untuk Betul. rem tangannya. Terus kita pakai biasa dulu ya Pak. Ya. Ini mode pakai Matic DD. Oh, enak memang beneran. Enak Om Don. Nggak usah diinjak Pak, atau tetap diinjak? Iya kalau ditanjakan janganlah. Kalau nggak diinjek pelan. Polisi tidur itu jangan. Nah ini ada diinjak dikit. Maksudnya diinjak dikit tapi tenaganya kencang. Keluar ya. Jadi ini beda loh. Ini diesel yang sebelum pakai turbo ini kan dia paling 104 atau berapa itu tenaganya itu. Dan ini 142 Om Don. 142 ya. Iya, horsepower. Kita kan dikit aja nih kita anunya. Coba kita tes bantingan sedikit ya Pak. Iya. Loh, SUV ini loh, gede segede ini loh, masih enak. Apa joknya yang empuk atau suspensi yang bagus ini?
Nah untuk Om Don, apa namanya, pandangan saya ini enak nih, nggak terganggu saya. Tambah dibantu di ujung sana apa tuh Pak? Itu Kaca spion. spion tambahan di ujung itu. Ya, Tapi nggak tahu sekarang udah nggak ada lagi ya model begitu ya. Iya enggak. Kenapa ya? Karena memang fungsinya jarang sekali lihat bawah itu. Iya. Suka saya nih Pak. Kalau saya sih sebenarnya fungsinya itu bukan hanya kaca, tapi sebagai Aksesoris. pembatas batas kiri mobil Iya, sih kiri sebenarnya. mobil, terutama kalau lagi di got tuh Pak tuh terasa. Iya, Ya. Ada lubang tuh, Oke, got. ini udah habis ya paling rendah ya Pak? Mana? Posisi ini udah habis paling rendah. Ternyata Pak Rido itu sama kayak saya nih, bawahnya suka turun ini. Enak gitu Pak ya, nyelonjor gini, kita santai, tangan dapet, posisinya apa? Ini di amres kita enak. Kalau jalan jauh paling enak ini. Ya, Tapi enak atau kulit. kalau ini aja nih, langsung aja kulitnya semua. Itu satu tuh yang. Tapi enak setirnya. Bantingannya pas menurut saya nih. Dan tenaganya buat saya, Pak Rido juga sepakat tadi Pak Rido ya. Cukup sih tenaganya. Nggak harus lah segede-gede banget. Ini udah gede nih. Nih kita coba dikit aja ngegas nih Om Don ya. Langsung angkat ini. Ini pakai matic loh nih. Lihat tuh. Tuh. Dikit aja nih. Aduh, kepala saya ketarik ke belakang nih Pak. Nah, makanya saya bilang cukup lah buat kita yang bukan pembalap ini cukup Ya, banget. matic lagi. Jadi setir dapat, suspensi dapat, tenaga dapat. Jadi lu pantas kan kalau Fortuner itu laris manis kan, SUV kan. Sebenarnya tenaga 140 itu Om Don, udah gede itu sebenarnya. Cuman kita ini nggak tahu ya perasaan itu loh, perasaan pembalap. Padahal nggak tahu mau kemana tuh balapannya itu. Kita parkir sebentar di rumah Pak ya. Oke, siap.